akan bercerita ya tentunya ya kepada kita semua, akan sharing kepada kita semua pengalaman beliau ini dalam menawarkan produk MSP. Selain itu, saya juga request khusus kepada beliau ya, selain beliau nanti bisa cerita terkait dengan pengalaman luar biasanya bulan lalu berhasil closing dengan sangat besar gitu ya preminya produk MSP. Saya juga kepingin beliau ini bisa sharing seputar aktivitas yang sudah beliau lakukan di bisnis ini. Nah, karena dari pengalamannya beliau ini sangat menarik ya untuk kita bisa dengarkan dan belajar sama-sama. Sekaligus nanti saya juga berharap bisa dipraktekkan. Kenapa? Karena Bapak Ibu dan rekan-rekan 2024, nah sudah tidak terasa ya, ini kurang dari 2 bulan lagi akan berakhir dan tentunya masing-masing rekan-rekan semua di sini punya ya di awal tahun sudah membuat goal settingnya masing-masing dan tentu seberapa jauh ya pencapaian Bapak Ibu sampai dengan hari ini masih ada waktu. Oke, jadi sekali lagi berapapun apapun pencapaian yang sudah Bapak Ibu dapatkan sampai dengan hari ini ya, apakah itu sudah dekat, apakah itu masih jauh dan sebagainya, please jangan fokus ke situ, tapi fokuslah bahwa kita masih punya waktu. Dan hari ini kita ingin belajar dari Bu Lindawati bagaimana aktivitas beliau agar kita bisa fokus, agar kita bisa yakin bahwa di waktu yang tersisa ini kita benar-benar bisa mencapai semuanya. Gitu ya. Oke, untuk itu saya undang Ibu Lindawati Halim. Ya, Selamat selamat sore teman-teman, sudah sore. hadir kok. Suaranya jelas gak ya? Oke, kalau di saya jelas. Teman-teman yang lain, kalau jelas boleh dong kasih respon, Jelas, tanda jelas. jempol, atau wah, Jelas. boleh, boleh, unmute, boleh. Wah, luar biasa. Nah, Bu Linda, thank you sebelumnya ya Bu ya, sudah bersedia join di kelas level up Region 2 malam hari ini Bu. Wah, ini Ya, sejak kemarin flyernya Bu Linda ini beredar, wah banyak yang langsung komen, pasti hadir, sudah nggak sabar dan sebagainya. Terbukti Bu, sampai dengan saat ini sudah 151 peserta. Wah, ini lagi-lagi ya rekor nih Bu di kelas level up kita. Nah, tentu rekan-rekan semua di sini join pada malam hari ini pengen mendapatkan sesuatu nih dari sharingnya Bu Lindawati. Gitu ya Bu ya. Oke, nah Bu Linda, nah mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh ya berkaitan dengan case yang Ibu kemarin dapatkan, boleh Bu cerita sekilas Bu tentang profilnya Bu Linda ke kita semua. Kita pengen tahu nih backgroundnya Bu Linda itu seperti apa, Ibu join di Manulife kapan, dan apa yang membuat Ibu waktu itu memutuskan bergabung bersama Manulife, Bu. Boleh, Bu? ya. Selamat sore teman-teman. Eh, Mungkin udah banyak yang tahu kok Pak. Jadi saya join di Manulife itu udah lama Pak, udah 30 tahun Wow. yang lalu. Eh, Wow. Udah lama banget. Jadi memang pertama kali join di Manulife itu ya saya sempat gak jualan 4 bulan kok waktu itu. Oke. Untung waktu itu saya udah mau diterminate sebenarnya, cuman nggak diterminate nih sama BM saya, sama manajer Mm-mm. saya. Saya udah Oke. jualan, tapi saya udah prospek. Prospek itu bukan bukan berarti saya nggak prospek. Mungkin manajer saya tahu ya kalau saya udah prospek, tapi nggak closing closing gitu. Jadi bulan 3 bulan, kalau nggak salah 3 bulan tuh harusnya terminate. Tapi saya tiga Oh, bulan jadi lewat lebih cepat ya, Bu? pasti 3 bulan ya, Bu ya? 3 bulan pertama saya nggak jualan. Jadi Oke. bulan pertama keempat tuh saya baru jualan. Dan itu pun case yang saya jual itu waktu itu cuma preminya cuma 100.000 per tahun. 100 ribu per tahun. Itu Oh. klien pertama saya dan itu bukan keluarga, bukan teman, bukan orang yang saya kenal, tapi referensi dari teman. Oke, referensi dari temen dan Ibu bisa dapatkan, wah menarik nih. Ya. Apa Bu? Ya maksud saya gini, kan itu Ibu belum kenal sebelumnya. Nah kira-kira nih Bu, apa yang membuat klien tersebut mau nih Bu bisa bisa join dengan Ibu Ya, waktu itu waktu ya? itu saya cuma tawarin asuransi jiwa. Memang perlindungan asuransi jiwa aja. Jadi pada waktu itu saya ngomong, ini tuh jadi Bapak perlu asuransi jiwa ini karena nek sampai ada Bapak, income-nya Bapak ini paling nggak ada yang menggantikan. Saya Lucu, nawarinya konsep penggantian income. proteksi income ya Bu ya. Ya, proteksi Oke, good. income. Berarti memang dari awal ini Bu Linda sudah oke ya, maksudnya eh, datang ke nasabah dengan konsep yang benar dan ternyata 30 tahun yang lalu konsep proteksi income ini sudah bisa diterima masyarakat ya Bu ya. Iya, bisa. Artinya, nah artinya berarti di masa sekarang
dengan akses informasi yang banyak, ya literasi masyarakat juga tentu lebih baik dari 30 tahun yang lalu. Jadi jangan khawatir nih teman-teman, bahwa cerita tentang asuransi, bahwa asuransi ini sebagai instrumen proteksi income itu sebenarnya bisa diterima ya. Asalkan memang kita benar-benar cerita dengan cara yang tepat, kira-kira gitu ya Bu ya. Ya, kalau saya sih dulu selalu saya punya cerita begini, karena kan saya punya Oke. tante sendiri, itu memang Ya. asalnya orang kaya raya, Oke. kemudian om saya itu kaya raya, kan, tapi orang kaya itu kan hidupnya selalu pakai utang, dan Setuju utang Bu, itu pasti setuju. jaminannya pasti rumah. Nah, Ya, suatu ketika asetnya nggak ya. sengaja om saya itu pergi ke dekat rumah, cuma naik sepeda motor gitu, ternyata kecelakaan dan meninggal di tempat. Nah, saat itu tante saya yang nggak bisa ngurus bisnisnya om saya, Mhm. morat-marit deh bos bisnis. Nah, jadi perusahaannya om saya ini udah nggak karu-karuan akhirnya. Sampai tante saya itu harus keluar dari rumahnya dia, dijual rumahnya, dan dia harus beli rumah kecil di gang kecil sempit begitu. Dan bahkan dia sampai harus eh, kerja sebagai apa ya, kantin, ibu kantin, karena memang dia pinter masak kan, kerjanya dia waktu itu cuma bisa masak, pesta-pesta, makan-makan, gitu kan, dia nggak pernah ngikutin kerjaan suaminya, namanya Oke. orang kaya kan, jadi dia cuma pesta makan, pinternya masak memang, jadi dia akhirnya karena ditinggal suaminya, hartanya habis semua karena tidak ada asuransi, akhirnya Mhm. untungnya masih ada yang nolong dia untuk jadi ibu kantin. Nah, cerita Oke. itu saya selalu ceritakan pada waktu saya prospek. Udah, modal saya cuma itu. Cerita ya Bu ya. Ya, Jadi memang modal saya cuma cerita itu. Jadi cerita memang dari real case ya. pokoknya modal saya cuma cerita itu. Dan memang saya waktu itu jualnya banyaknya ya whole life. Jadi asuransi jiwa untuk proteksi income Setuju, setuju. kebanyakan. Oke. Nah, nah teman-teman, ini luar biasa ya. Bu Lindawati ini sudah 30 tahun lebih ya berbisnis bersama Manulife ya Bu ya. Dan yang saya suka Bu Linda tadi dari sharingnya, case pertama yang beliau hasilkan itu justru bukan dari ring satu, dari referensi orang yang jelas beliau tidak kenal sebelumnya. Dan yang saya juga salut lagi adalah Bu Linda ini konsisten berarti ya Bu ya. Memang cerita asuransi itu yang memang sesuai dengan sebagaimana fungsi asuransi jiwa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan, saya mau izin share screen nih. Nah, saya juga mau info ke teman-teman semua bahwa Bu Linda ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan, bulan lalu sudah resmi ya Bu ya. Nah, sudah resmi qualified sebagai TOT loh, bukan sekedar MDRT lagi loh, tapi TOT ya. Kita kasih aplaus ya Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk Bu Linda. Nah, Bapak Terima Ibu dan teman-teman kasih. pasti penasaran dong, pengen tahu nih ya ceritanya bagaimana Bu Linda ini bisa mencapai TOT di bulan lalu dong. Nah, Bu, ngomong-ngomong nih Bu, sebelum capai TOT, Ibu sudah berapa kali nih Bu capai MDRT Bu? 14 kali. 14 kali, wow. Bu, kok bisa konsisten? Nah, saya penasaran Ibu, apa yang membuat Ibu bisa konsisten? 14 kali MDRT itu bukan main-main loh Bu. Maksud saya gini, 14 tahun sebagai MDRT berarti kan bisa dibilang omset Ibu pasti sudah pasti sangat tinggi ya. Yang saya penasaran itu, kok bisa nggak habis-habis Bu kliennya? Kok Ibu bisa terus konsisten gitu kan menjalankan aktivitas? Apa yang membuat Ibu bisa terus konsisten Bu? Boleh cerita Bu? Ya, kalau konsisten tuh kalau kita memang kerja, kita mau butuh duit ya, atau mau kerja bener, maksudnya Oh, kita mau ada yang kita ini, ya kita memang harus fokus ya. Intinya cuma fokus, aktivitas fokus itu wajib. Kalau kita nggak fokus, terus banyak jalan-jalannya, banyak melewatnya, ya nggak nyampe tujuan sama kayak kita mau ke Jakarta, tapi kita nggak punya tujuan kan, kita lari-lari dulu ke Jember dulu setuju. kemana nggak nyampe-nyampe gitu. Sama di asuransi pun sama. Kalau kita Hmm, mau capai sesuatu, memang kita harus punya target gitu. setuju Kalau Bu. saya sih eh, kemarin kenapa sih kok saya sampai tetap konsisten di MDRT? Karena apa? Kan di MDRT itu kan ada yang 100 juta sama 1 M. Nah, itu Betul. yang membuat saya harus ngejar saya supaya saya harus selalu MDRT supaya saya bisa dapat 100 juta dan 1 M itu. Yang 100 juta saya Oke. udah dapatkan beberapa tahun yang lalu. Kebakaran yang Yang lalu satu Bu. M ini kan masih kurang 4 tahun lagi. Nah, Ya, yang berturut-turut ya Bu ya. ya kan harus berturut-turut terus itu. Nah, Setuju. kurang 4 tahun lagi. Ya kan kurang 4 tahun lagi, tapi kan harus ada satu COT.
betul. Nah, ada COT. Nah, kemarin itu saya itu memutus bulan Juli tahun 2024 itu saya putuskan saya tahun ini harus COT. Kenapa kok Oke. begitu? Kenapa kok saya harus memutuskan Juli? Karena kalau kalau saya nggak putuskan tahun ini, tahun depan tuh pasti akan tambah tinggi kan Tujuh ya. Tahun targetnya. depan kita nggak tahu ya Bu ya targetnya COT itu Heeh, di angka berapa. Jadi ini kalau memang dirasa tahun ini angkanya masih masih bisa kita kejar ya kenapa nggak sekarang gitu ya Bu ya. betul, betul. Teman-teman, suara saya kecepatan nggak ya? Aman kalau dari saya sih aman Bu. Yang lain bagaimana teman-teman? Aman, aman, aman. Aman Aman. Aman ya? terkendali. Wah, Oke. sip. Aman, Aman, Bu, aman. aman. Thank you, Ya, thank you. ya. Nah, Jadi, Bu, heeh, lanjut Bu, silakan Bu, silakan Bu. jadi bulan Juli itu kan saya putuskan saya harus jadi COT. Kenapa Tujuh. muncul? Saya ini biasanya orangnya tuh nggak punya target lah. Saya tuh mengalir aja. Pokoknya tapi harus MDRT itu kan pasti harus tak capek setiap tahun. Tapi saya nggak Yes. punya ngoyo-ngoyo kayak begitu, ngoyo banget gitu enggak. Cuman kemarin tuh bulan Juli ketepatan saya itu sempat jadi pembicara di satu perusahaan asuransi yang Oke. memotivasi agent-agentnya untuk jadi MDRT. Waktu itu Oh, saya bawakan materi bagaimana cara menjadi MDRT kan. Saya betul. buatkan plannya, activity-nya, targetnya, segala macam saya buat. Udah saya buat, saya presentasikan. Nah, sepulang dari presentasi, saya itu kayak ada yang mengatakan kepada diri saya, Linda, kamu itu loh bisa presentasi, bisa buat orang, suruh orang jadi MDRT. Kenapa kamu sendiri kok nggak punya planning, nggak punya target, nggak punya, ayo kan kamu mau jadi COT, ayo Ya, buatan planningmu, tak bikin targetmu, kayak gitu. Jadi karena itu akhirnya saya buat planning, buat target. Mungkin ada ya di share di ada, layar ya, mungkin bisa dilihat ada. ya. Mm-mm. Oke, saya next dulu ya Bu ya ini ya. Ya. Sebentar. Jadi memang kalau kita nggak punya Nah planning, nah ini ini teman-teman. Nah ini adalah contoh nih ya bagaimana planning yang dibuat oleh Bu Linda ya. Silakan Bu, bisa ya. diceritakan Jadi ke kan teman-teman. targetnya COT itu kan 1945, teman-teman itu target. Waktu Iya, Juli produksi saya itu baru 444, teman-teman. ini Juli ya Bu ya. Ya, Ini dan Juli Juli ini itu baru target ya. 444. Rasanya kayaknya kok nggak mungkin ya. Tapi ternyata kalau diaminin, diimani, nyatanya bisa loh. Saya juga amazing gitu. Oke, Karena dari 400 ke 1,9 tuh kalau dipikir-pikir 1,5 ya. Itu kan selisihnya 1,5 betul Bu. banyak banget kan. Tapi itu saya terapkan, memang saya terapkan ya enggak cuma ini ya aktivitas dan ini itu pun ada saya ada apa ada orang-orang siapa aja yang mau saya prospek itu kan udah saya tulis tuh di situ kira-kira Yes. siapa aja itu ada itu kira-kira itu kenapa kok angkanya bulat-bulat itu kan saya juga nggak tahu mau nawarin apa dia kan. Cuman saya perkirakan aja kira-kira segini 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 gitu. Cuman kalau ada angkanya yang sudah 253, 234 berapa itu berarti saya sudah prospek dan Udah kira-kira bikinkan ilustrasi ya Bu ya. sudah hampir pasti dia akan closing gitu kayak gitu ceritanya. Tapi kalau yang Oke. masih bulat-bulat itu dalam bayangan kira-kira orang ini nih bisa tak prospek, tak tawarin kayak gitu loh. Nah, Oke. itu ceritanya kayak gitu. Jadi ternyata dengan kita berplanning itu kan kita lebih fokus kan, lebih fokus untuk Betul. nawarin, nelponin ya kan. Akhirnya di bulan Agustus tuh saya sudah sempat dapat karena ada tutupan waktu itu tuh tutupan MUCC karena MUCC mau ditutup Betul. kan. Musisi Nah, betul. MUCC mau ditutup itu saya juga tawarin kan ke klien-klien ada yang akhirnya saya dapat MUCC itu 369 juta. Wow. Kemudian saya tawarin lagi ada MIFIB. MIFIB itu closing 28 sama 27 ribu US dollar, kira-kira 800. Jadi di bulan Agustus itu saya sudah hampir COT. Wow. Luar biasa ya Bu ya. Ya, Nah, itu. Tapi itu Agustus ya Bu ya. ya Agustus ini Agustus. sudah Di hampir ya Agustus Bu tuh ya. sudah hampir COT ya. Sudah hampir lah, sudah hampir COT di Agustus itu. Di Agustus, tapi belum COT masih kurang, Mas, masih Masih kurang kurang ya, di betul. Agustus itu masih kurang. Kemudian eh, bingung, bingung kemarin tuh gimana ya nyampe COT, nyampe COT ini kok sorry sorry mungkin bukan Agustus sorry itu nih tidak salah saya COT-nya di September. Agustus tuh belum dapat Mas ya, saya belum dapat itu. Iya, MIFIB-nya tuh kalau nggak salah di Oktober, di September rasanya. September ya Bu ya. Di Ya, September. betul. Agustusnya belum dapat. Jadi saya tuh kan punya target nih. Aduh ya apa ya ini kok
punya target segini, tapi kok nggak masuk-masuk. Saya ini ngeluh sama si adik saya. Terus adik saya tuh bilang, wes kamu doa, katanya. Ya, itu yang tak lakukan adalah saya berdoa. Memang benar saya Oke. doa. Bahkan saya ikut ziarah waktu itu. Nah, Wow, ikut ziarah dan lain-lain, wes, dan lain-lain. Pokoknya benar-benar doa ya. betul. Ada ziarah. Sampai akhirnya eh mulai mulai itu tadi MiFID-nya masuk, itunya masuk ya. Terus pada waktu ziarah itu yang luar biasanya tuh pada waktu ziarah itu pas saya ada di pertapaan lagi nggak bisa ada signal macam-macam wes pokoknya benar-benar situ tuh saya benar-benar pagi doa, siang doa, malam doa. Nah, pada waktu saya pergi itu hari Kamis sampai hari Minggu. Berarti kan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 4 hari saya nggak kerja. Nah, Oke. saya 4 hari tidak kerja, saya pikir gini, waduh, saya 4 hari tidak kerja. Kan ya apa ya? Akhirnya saya itu pasang status di WA. Statusnya itu tadi MSP yang dijual sampai tanggal 27 Oktober ya, kalau nggak salah Oh itu. ya, Ya, yang itu saya beberapa pasang PP beberapa itu. waktu terakhir kita cukup sering ya Bu ya sharing Itu saya flyer-flyer pasang ya. PP. Nah, pada waktu pasang PP itu, setelah saya misa acara ibadah tuh saya keluarkan, saya lihat mungkin ada, biasanya saya pokoknya karena signalnya di sana tuh susah, kalau di kamar tuh nggak ada signal. Saya harus turun untuk cari signal. Jadi kalau pas lagi turun ke bawah, baru saya bukain semua scroll, saya balesin, terus kalau naik lagi ke atas sudah nggak bisa WA-an udah gitu. Oke. Nah, waktu saya pas buka itu, ada klien yang chat ternyata. Loh, Bu, saya Oh, bisa ikut ini, Bu, katanya ngomong gitu. AI, aku bisa ikut ini. Loh, bisa, oh. bisa, katanya. Terus saya ngomong bisa. Tapi saya masih ada di pertapaan ya, saya tidak bisa ketemu kamu. Nanti aja ya, aku pulangnya, nanti kita ketemuan. Saya ngomong Oke. gitu. Nah, Artinya yang Bu, sorry, saya meng-highlight lagi artinya Ibu ini eh, posting di story WhatsApp gitu ya Bu kira-kira ya. ya, 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 Kemudian dari postingan tersebut ada yang merespon atau Ibu ya. coba japri beberapa orang juga. Bagaimana Bu? Maksudnya? Pada saat Ibu dari flyer-flyer yang ada, itu Hmm. Ibu posting sebagai WA story saja atau Ibu juga kirimkan flyer itu ke beberapa orang juga Bu? Enggak, saya nggak sempat. Waktu itu cuma posting di status sama Oh, karena Instagram memang aja. waktunya terbatas ya. Karena kan Ya, tadi susah sinyal, Ibu juga lagi ibadah dan sebagainya kira-kira gitu ya. iya, iya, Nah, iya. tapi ternyata itu ada yang nangkep gitu ya Bu ya dari story-nya Ada ya. yang nangkep ya. Oke. Sebenarnya status saya sering kali pasang status itu sering kali ada kok yang nanya. Jadi Wah, kadang-kadang ini apa gitu. Jadi pasang status tuh kadang-kadang pasti ada, kadang-kadang ada yang nanya. Dan kalau nanya tuh biasanya closing sih. wah, Ciami nih. Kan kalau Oke. orang enggak menak, enggak, misalnya kalau gini loh, kalau orang enggak tertarik ya pasti enggak mungkin japri kan. Tapi kalau dia misalnya merasa, oh ini kok api ya, mungkin dia japri kan. Jadi kalau misalnya japri itu biasanya 90% tuh pasti oke lah, dia pasti mau gitu. Betul, betul. Curious lah ya artinya Bu ya. Dia Ya, penasaran. ya. Itu kan salah satu sinyal ya Bu ya. Ya, salah satu sinyal. Tinggal kita aja ngiringnya kemana kan gitu kan. Betul, giringnya kemana. Setuju, Mm-mm. setuju Bu. Nah, terus gimana Bu? Kan tadi Ya, kan Ibu bilang ke yang bersangkutan kalau Ibu saat ini lagi tanda kutip di pertapaan katanya. Nah, ya. terus Nah, follow up selanjutnya gimana nih Bu? lah sewaktu pulang baru saya datengin. Sewaktu pulang saya datengin. Lah ketepatan klien saya ini memang sudah klaim sama saya banyak karena dia tuh kena stroke. Jadi Oh, MSP oke. ini kan memang bisa kan, walaupun orang PIO, stroke, betul. orang umur berapapun kan bisa. Jadi ya ya pasti bisa gitu. Nah, dia tuh klaim di saya memang belum beres. Ada beberapa yang karena klaimnya banyak kan dia kena stroke. Jadi apa pasca pasca dia masuk rumah sakit itu kan ada masih 90 harinya itu masih banyak yang belum belum masih gantung-gantung gitu loh. Karena dianya nggak mau beresin cepet-cepet gitu loh. Jadi Ya, saya yang mesti ngejer-ngejerin. Jadi saya mesti ngejerin. Nah, itu waktu saya tapi mungkin saya ceritain dulu ya teman-teman ya klien ya, saya ini silakan kok Bu. bisa nutup 2 M, kok percaya ambil saya 2 M ya. Sebenarnya klien ini saya sudah kenal tuh lama. Klien saya ini adalah anak dari klien saya yang sudah meninggal. Jadi papahnya udah meninggal. Dan Oh, sempat klaim di Manulife juga. Klaimnya udah cair. eh Temen dulu papahnya ini anti asuransi. Bahkan hmm. eh, pernah dia ikut asuransi. Dia ngomong sama saya
nggak sesuai ngomongnya, tak sobek polisnya itu di depan agentnya dia ngomong gitu. Jadi saya Oke. pada waktu itu mau nawari asuransi, yo sih bingung. Jadi cuman ngobrol-ngobrol sana, ngobrol sini, ngobrol sana, ngobrol Masuknya ya Bu sini. ya, mau gimana ini gitu ya Bu Ya, ya. tapi dia itu orangnya baik. Jadi orangnya baik itu dalam arti ya suka, ayo, anu ngajak ngobrol, diajak ketemu Oke. saya kayak gitu ngobrol-ngobrol-ngobrol. Nanti dia curhat anak-anaknya. Jadi Oke. saya dengerin curhatannya papahnya sampai suatu ketika akhirnya dia itu tak tawarin sama saya, Pak. Ayo Pak ikut asuransi yang angus-angus aja kan Bapak tidak percaya sama asuransi. Waktu itu saya tawarinya asuransi grup GLH yang Oke. kesehatan. Saya Kesehatan. tawari kesehatan. Kan ini Bapak kan nggak ada ruginya. Bapak kan tiap tahun kalau nggak ada kejadian ya duit hangus. Tapi kalau misalnya ada Bapak, kan ada perlindungan kesehatannya. Saya ngomong gitu kan. Betul. Nggak, Bapak kan nggak naruh uang. Pokoknya Bapak nggak naruh uang di sini. Intinya kan gitu kan. Intinya tiap tahun kan hangus itu kan. Akhirnya dia mau closing, mau ikut. Lah kok ndelalah, mari dia ikut, ada yang klaim. Lah, saya lupa siapa yang klaim, tapi pernah klaim. Jadi dia itu ikut perusahaan, terus ada beberapa karyawannya yang klaim. Dan Klaim. klaimnya itu berjalan lancar kan Ya, nggak ada masalah gitu. Sehingga dia mulai percaya. Si titik papahnya itu baliknya di mulai situ ya percaya Bu ya. sama saya. Nah, dari situ mulai diambil polis untuk anak-anaknya. Saking percayanya itu kalau mau bayar premi itu kan dulu pakai cek loh. Saya tuh Ya. disuruh tulis ceknya sendiri. Wah, keren keren Luar itu biasa itu saking orangnya. engage-nya ya Bu ya Iya, sama klien ya Bu ya. iya Nah, kayak gitu. Jadi nah terus orangnya baik banget. Nah, oke. eh ini kan papahnya kan. Nah, Betul. karena sama sampai anak-anaknya semua juga ikut asuransinya kan sama saya. Nah, si Oke. anak yang ikut 2M ini itu kalau sama saya itu ya kayak gitu suka usil juga. Nanti kalau saya pasang status ini apa apa terus dia ngomong ya saya ketemuan ketemuan saya diajak ketemuan itu rumah saya di timur rumahnya dia di barat perjalanan itu hampir 1 jam terus kalau ketemu dia itu enggak saya dia tuh kalau ketemu enggak di rumah enak ketemunya di Excelso nah ketemu di Excelso itu enggak cuma saya sendiri yang ditemani nanti ada orangnya dari apa perusahaan apa dia temuin kadang-kadang tuh sampai 3 meja dia punya jadi ntar aku Oke. nerangin produk terus dia ngomong sebentar bentar ya iya saya tak ke sana dulu wes saya ngupload lagi di sini dia pergi ke sana mari gitu dia nggak tahu kemana lagi terbalik ke saya balik lagi nerangin lagi mulai lagi Oke. dari awal terus udah selesai ntar ganggu lagi kayak gitu kadang-kadang pokoknya DE itu seenak DE wes terus pulang-pulang ya nggak closing jadi udah balik-balik saya di PHP. Nggak mau ikut-ikut. Nggak mau ikut asuransi sewaktu dia sehat itu tak tawari bolak-balik itu nggak mau ikut. Jadi Oke. tesnya itu PHP-nya panjang bertahun-tahun. Nggak cuma sekali aja PHP. PHP itu bolak-balik. Berkali-kali gitu loh. Ayo AI ketemu AI. Ini aku mau ini. Aku kepengen punya ini asuransi ini kerja ini kerja ini. Tapi ya cuman ngomong doang gitu loh. Nah, prosesnya jadi eh, untuk pendekatan ke orang ini ya sebenarnya udah lama sebenarnya. Cuma ya Nah, memang dia nggak beli-beli, belinya pada saat kemarin itu. nah, tahan dulu Bu. Belinya kemarin itu. Nah, dari closingannya ini yang kemudian berhasil membuat Ibu mencapai TOT ya Bu ya. Ya, ya betul. Nah, 2M nih teman-teman luar biasa ya. Jadi bulan lalu kalau teman-teman yang pernah lihat ya apa namanya postingan ya atau apa ya kan blast ya WA blast lah ya WA blast potongan dari Mi Post ya 2M gitu submission. Nah, ini nah ini pelakunya nih tanda kutip ya. Ini saksi hidupnya langsung bukan saksi hidup ya. Nah, beliau agent closing agent penutupnya ya. Nah, Bu, saya penasaran nih Bu, gimana caranya atau prosesnya lah bisa dibilang sampai akhirnya berawal dari WA story yang Ibu posting pada saat Ibu di pertapaan tadi berujung dengan pencapaian Ibu 2M yang mengantar Ibu sebagai TOT. Boleh Bu diceritakan dikali Ya, ini. ya setelah saya pulang tadi kan saya ketemu sama istrinya Yes. untuk apa? Untuk ngurus klaimnya si suaminya kan. Oh, Saya ketemu, saya hitung-hitungan dulu sama istrinya kurangan ini, kurangan ini udah saya lengkapi semua, udah selesai masalah klaim. Saya ngomong, Pak, mau tak terangin ini produknya. Ya, katanya, saya terangin. Waktu itu saya bawa kayak kan saya punya kayak apa ya? Selembar kertas gitu ya, oke. ilustrasi MSP.
itu hitungannya kalau 5.000 itu bagaimana, 10.000 itu 5.000 itu bagaimana, 10.000 itu bagaimana, 25, 50 sampai 100.000 US dollar. Karena orang ini Oke. memang penggemar US dollar sebenarnya. Jadi waktu itu saya dengan PD-nya menerangkan, Pak, ini ya kalau Bapak ikut MSP ini, Bapak itu paling enggak bisa memastikan kebutuhan tahunan Bapak seperti PBB, STNK, hadiah ulang tahun anak, hadiah ulang tahun istri, itu pasti ada Pak. Saya ngomong gitu, saya dengan PD-nya. Tapi saya nggak pernah bayang no kayak orang ini duitnya 100.000 US meloe. Saya cuma bayang, nawarinnya itu 10.000. Dengan PD-nya saya Oh, ngomong 10.000 nih pokoknya bapak bayar 10.000 pokoknya tiap nah kalau dipikir kalau 10.000 itu kan cuma dapatnya 1.100 ya US-nya betul. 1.100 buat bayar PBB-nya dia mungkin tidak cukup Nggak cukup. tapi kita tuh waktu itu saya nggak punya pikiran apa-apa gitu loh saya nggak mikir apa-apa pokoknya ya saya tawarin aja ini pokoknya 10.000 nih gini 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 ya nah udah gitu udah selesai saya nerangin 10.000 terus dia nanya istrinya nih gimana mau ikut berapa terus si istri bilang gini yakin tak kamu mau ikut ini? Ini loh, ndak nguntung no produk ini. Lebih baik kita jalan no dewe, hasilnya lebih akeh. Dia ngomong gitu si istri. Mm-mm. Ya saya cuma diem aja mendengarkan. Oke. Terus mari gitu, dia ngomong, Ai ini ada special rate nggak sih, nek misalnya aku ikut, dia ngomong 100.000 US. Saya ngomong, coba ya Pak ya, tak tanya no di kantor dulu ya Pak ya, tak ajukan. Saya ngomong tak ajukan dulu. Ya wes Ai, ajuk no si Ai kata nih. Diajuk no berapa Pak? Ya diajuno sesuai punya ya itu 100.000 bisa tak melok lebih loh ya bisa Pak Bapak mau ikut berapa saya ngomong gitu Oke. mestinya sih aku mau makeup ikutnya 300.000 Wow, 300.000. harusnya Aduh, ya tapi ya ya. karena saya di situ cuma 100.000 akhirnya dia ikut 100.000 ya mungkin ini pengalaman buat saya nek bikin ilustrasi nggak boleh terlalu sedikit 400-an lebih itu, Bu. ya Sorry, 4,5 M lebih kalau tiga ya, ratus ribu. tapi kan waktu itu memang saya plotnya cuma 5.000, 10, 25, 50, sampai 100 gitu loh. Itu Oke, eh, hitungannya kan sudah standar toh saya bikinnya. Saya nggak betul. ada maksud apa-apa ya. Kalau misalnya mau 200 ya pikir saya kan tinggal dikalikan dua. Dikalikan aja, betul. Cuman ternyata ada klien yang berpikir cuma bisa 100.000 gitu loh. Karena ya mungkin karena dipikir dia udah sakit itu kali ya. Mm-mm. Jadi itu akhirnya dia ngomong idol AI ajuk no si AI lah 100.000 US katanya itu nek misalnya ini tak kabari lagi aku tak ngomong-ngomong ambek bojoku si AI katanya ngomong gitu Ya, ya Bu, wes aku Bu. pulang 100.000 US Oke, Bu, ini kalau saya ngelihat dari tadi kelihatannya si klien ini sebenarnya secara personal dia tertarik gitu ya, Bu ya. Tapi kok sepertinya tadi dia sering menyebut tak tanya bojoku gitu ya, Bu ya. Berarti kira-kira ini sebenarnya objectionnya justru dari pasangannya ya, Bu ya. Berarti, Bu. eh sebenarnya suaminya ini cinta banget sama istrinya sih Oh, oke. saya tahu pasti orang ini Jadi dia tuh minta banget sama istrinya tetap melibatkan istrinya ya sebelum membuat iya keputusan. heeh, heeh. Cinta Tapi de, so far de istrinya cukup menyulitkan, nah, atau cukup kondusif untuk diajak diskusi, Bu, waktu itu, Bu. Ya, ya dia ngomong sempat sempat si istrinya juga ngomong gini, loh kamu kok ngambil US dollar, nggak salah, tak ada ngambil ngambil rupiah. Terus si istrinya nggak Oke. sempat ngomong gitu juga. Terus si suaminya ngomong, loh sih toh, kenapa kok kamu ragu ambil US dollar? Pak Prabowo pakainya apa? US dollar kan. Terus Nah, apalagi dia nyebut siapa lagi pakainya apa? US dollar kan. Lah ya wes toh, kok kenapa harus rupiah? Katanya ngomong gitu. Makanya oke. dia akhirnya tetap mau ngambil 100.000 US dollar itu. Yes. Alasannya seperti itu. Misalnya itu ya. Oke. Ya, udah saya pulang, saya mintakan proses pengajuan diskonnya, ya kan, eh, promonya. Terus besok pagi-pagi saya udah telepon sama dia, karena takut nek kelewat tanggal 27 kan. Dia Mhm. ngomong, AI ini harus bayar kapan? Katanya ngomong gitu. Mana Oke. nomor rekeningnya? Terus saya ngomong loh ya, saya belum tahu Pak. Uang nomor polisi Anda ada. Mau bayar pakai apa Pak? Ya enggak bisa, enten nono sih. Aku kan sih mesti ngajuk no dulu, saya ngomong gitu. Betul. Jadi tunggu nanti pokoknya sudah ada pengajuannya apa, nanti tak masuk no dulu, baru Bapak bisa bayar. Saya ngomong gitu. Setelah kira-kira sehari apa 2 hari baru itu baru
apa promonya itu keluar ya. Keluar saya kasihkan, akhirnya dia komitmen, besoknya dia langsung bayar sih. Langsung Oh, bayar, dia minta rate waktu itu. Rate-nya berapa? Katanya. Lah salahnya, saya lagi salah lagi. Saya screenshot dari webnya Manulife kan ada eh, betul. premium rate sama manfaat rate kalau nggak salah ya. Ya, Benefit rate. Ada benefit. dua toh. Kalau premium lebih mahal dibandingkan dengan benefit rate-nya. Nah, itu dihitung-hitung sama dia selisihnya 15 juta. Dia Oh, ngomong oke. kok mahal ya, AI selisih selisih manfaat rate, selisih rate-nya dia ngomong gitu. Dia sempat tanya, bisa nggak ya kalau misalnya aku transfer TT, TT itu kan setengah rate setengah atau mungkin lebih murah gitu kelihatannya, bisa Ya, pakai kurs setengah gitu nggak ya? Aku cek, tanya-tanya nggak bisa. Terus aku ngomong, udahlah, eh, apa namanya, pakai kalau punya rekening dolar ke dolar itu kan biayanya cuma 1,25% kan. Kan nggak ya. gede kan sebenarnya kan. Saya ngomong ya udah dibayar sama dolar aja toh Pak. Terus dia ngomong, wes ndak AI, nggak jadi wes katanya. Nggak jadi ngambil wes, nggak jadi ngambil dolar katanya. Ngambil rupiah aja 1 M. Dia ngomong gitu. Waduh, turun 1,5 M jadi 1 M. Aduh, lanjut, Bu. Terus 1 M. Ya wes Pak, enggak apa-apa Pak. 1 M tak minta nol lagi penawaran nih. Oke. Saya mintakan penawaran lagi ke kantor. Terus kemudian baru saya mintakan siangnya dia ngomong, Aing, minta no 1,5 M aja kata nih. Ya udah, Oh, saya mintakan lagi 1,5 M. Jadi udah minta lagi 1,5 M. Nah, setelah dapat 1,5 M, kan hitung-hitungan nih, betul. hitung-hitungan, hitung-hitungan. Saya ini masih kurangnya itu kalau sebenarnya kan COT saya itu cuma kurang 100 juta. Seharusnya dengan dengan dia tutup 1,5 M, itu kan saya udah dan COT kan. Ya, Harusnya dan COT. Nah, harusnya. tapi kan ada kelebihan banyak nih. 1,5 M berarti lebihnya 1,4 M, Iya, ya kan? sebelumnya Kira-kira kan nek udah. saya ngejar untuk TOT itu kurangnya kan cuma kita kira-kira 500 jutaan tuh. Betul. Terus kata upline saya gini, ya kamu minta tambah, wong orangnya mau minta meloknya 300 ribu US. Eh, cobaan masuk nodik 2 M kan. Iya kan, tadi awal kan tadi dia sudah sempat cerita kan, Bu. Sebenarnya mau ambil 300.000 kan. Iya, sebenarnya kamu masuk 300 ribu. Terus hari itu akhirnya saya coba tawarin sih untuk ikut 2 M dan ternyata kok dia mau. Ya Oke. begitulah cerita suksesnya. Jadi ya, Wow, tapi keren ya, sih Bu belum ya. selesai Pak Berarti, cerita suksesnya 2 M. Karena oh apa? belum, lanjut Bu, lanjut Bu. Wah, ini Dua seru M ini. ini kan nggak bisa, nggak full underrating. Karena kan Gio-nya cuma 1,5 M. Jadi GIO-nya satu Gio-nya itu setengah M, cuma satu tepat setengah sekali. M atau 15 ribu US dollar kan. Yes, betul Ya Bu. kan? Nah, waktu itu saya udah tanya sama Pak IBD, sama Territory Head. Saya tanya, Pak, ini Pak gimana nih Pak? Orangnya kalau 2 M bisa nggak tanpa medical? Eh, sempat ngomong katanya nggak bisa Bu, ini tuh menyangkut produk, nggak bisa pokoknya. Terus saya ngomong gimana Pak kalau saya coba sendiri, saya coba email ya Pak ya, saya minta alamat emailnya siapa yang bisa saya email. Terus dikasih lah alamat emailnya. Saya coba email, tapi kalau email kan kita masih tahu, mesti kalau misalnya kita minta, berarti kan harus ada dasarnya atau minta itu. Saya Oke, betul. buka di web di Google, saya cari kurs US dollar dalam 10 tahun terakhir itu berapa. Saya kasih listnya. Jadi kurs dalam US dollar itu dalam 10 tahun terakhir berapa, dan kurs saat ini kan 15 ribu sekian kan, 15 Ya, ribuan. Nah, kalau 15 kita 700-an. hitung-hitung 15 ribu dikalikan dengan kurs 15 ribu itu kan kira-kira 2,3 M, ya Betul. kan? Nah, saya ini pengajuannya kan 2 M. Makanya saya ngomong, seharusnya kan 2 M itu harusnya tanpa medical, harusnya bisa diterima Gio, saya ngomong gitu. Dengan dasar yang saya kasihkan tadi itu, kurs US yang berapa puluh tahun itu saya kasihkan ke mereka kayak gitu. Saya sih pokoknya udah ngajuk no itu, saya pikiran saya sih plong pasti disetujui lah karena eh, logika saya 2,3 M disetujui, masuk 2 M gak disetujui kan nggak masuk akal kan. Oh, Tapi memang prosesnya saya dengar sampai ke regional. Nah, sampai ke regional besoknya ternyata langsung oke. Ya ya, sudah, betul. amin. Betul. 150.000 US itu kan dua di koma tiga kalau M. ya kalau dirupiahkan kan lebih ya Bu ya dari 2 M Ya, ya. Artinya kalau ya. itu bisa bisa mendapatkan GIO, nah kita bisa lah ya. Tapi Ibu keren banget tuh bisa kepikiran
seperti itu tuh luar biasa ya. Itu kayaknya hasil dari bertapa sebelumnya ya Bu ya. Oke. Nah, berarti oke Bu, ini saya coba sedikit tarik ke belakang ya. Berarti kan tadi sebenarnya ketertarikan awal itu di USD. Namun memang kan memang betul ya, di tempat kita itu ada selisih ya antara premi yang dibayarkan gitu ya dengan benefit ya. Jadi Ya, ya nilai tukar lah ya. Jadi itu selisih ya, selisih nilai tukarnya itu juga mungkin yang membuat nasabah tidak jadi ya untuk ambil US dollar gitu ya, sehingga memutuskan di switch ke rupiah. Tapi ketika di switch ke rupiah, masalahnya belum selesai nih. Ternyata karena ya, batas GIO-nya adalah 1,5 M, nah ini jadi kendala lagi nih. Tapi kemudian Bu Linda ini terfikir ya bahwa kalau di MSP USD batas non medicalnya, sorry, batas GIO-nya bisa sampai 150.000 US, which is kalau itu dirupiahkan saat ini itu lebih dari 2 M. Nah, ini jadi dasar ya untuk Ibu mengajukan appeal agar 2 M-nya nasabah ini tidak juga dikenakan medical atau tidak dikenakan underwriting atau alias GIO juga ya Bu ya. Dan itu diterima ya. ya, Oke, akhirnya Bu, diterima. tanggal berapa ini Bu kemarin Bu? Akhir bulan, Pak. Akhir bulan. Berarti tanggal 6 Tanggal kemarin sudah 27. merasakan ya Bu ya. Tanggal 27 itu, Pak. Bukan akhir bulan, sorry, akhir tanggal 27. Karena pada tanggal 27 dan saya nggak pernah ngomong kalau itu diperpanjang sampai tanggal 30. Yes, betul Bu, nggak usah Bu. Issuenya juga tetap di Oktober kan Bu? Ya, di tanggal 27 Ah, itu. oke. Sip. 28. Mungkin isitnya 28 itu. Issuenya, oh iya betul. 28. 28 Nah Bu, isitnya. ini seru banget nih, seru banget gitu ya dari case-nya tersebut ya. Jadi tadi Ibu cerita sejak awal bahwa Ibu pada saat Juli atau Agustus lalu ya pencapaiannya mungkin masih cukup jauh ya, bahkan untuk kejar ke MDRT pun masih kurang ya sebenarnya. Tetapi karena Ibu terfikir untuk bisa mengejar target COT ya, awalnya justru Iya, targetnya COT ya, karena ya, kan Ibu ngejar 1 M. Ngejar 1 M. ngejar COT, tapi ketika Ibu merasa stuck dengan target COT itu, Ibu tadi sempat sempat apa menyendiri lah ya, saya bilang bertapa dan langsung dibalas tuntas ya Bu ya, langsung diberi tuntas lah ya oleh Tuhan bisa dibilang. Tapi tentunya Tuhan memberikan kita kesempatan ya karena kita nggak pernah berhenti mencoba. Nah terbukti kan kalau Ya, Ibu pada saat Ibu tadi di masa pertapaan tadi gitu ya, Ibu tidak memutuskan untuk memposting. Nah flyer yang kita punya, nah tentu ini nggak akan terjadi dong. betul, Nah betul. jadi Bu dari pelajaran Ibu ya di bulan Oktober lalu kira-kira pesan apa nih Bu yang ingin Ibu sampaikan ke kita semua nih Bu? Mengingat, nah semuanya pasti saya yakin semua teman-teman di sini juga pasti punya tujuan masing-masing ya di tahun ini ya, punya goal settingnya masing-masing ya. Apapun pencapaiannya saat ini, tapi kita punya garis finish yang sama yaitu 31 Desember 2024. Jadi apa nih Bu yang ingin Ibu sampaikan ke kita semua agar kita semua benar-benar di 31 Desember nanti bisa mencapai sesuai dengan goal settingnya kita. Ya, Apapun posisi kita saat ini ya. ya, kalau saya gini sih, eh sebenarnya kadang-kadang tuh gak ada, kita tuh kadang-kadang itu takut kepada diri kita sendiri. Kita tuh sendiri tuh takut untuk bermimpi. Karena apa? Betul. Kita tuh nggak pernah, mestinya kita tuh harus berani bermimpi. Eh Berani ya Bu ya. saya sebelumnya sih mainstream aja. Jadi maksudnya sebelum-sebelumnya nih saya ngikut Biasa-biasa aja arus gitu aja, ya Bu. ngikut arus aja Ikut kan. arus. Saya tuh baru sadar di bulan Juli itu ya gara-gara saya jadi trainer. Terus saya bayang no kalau saya jadi trainer, saya nggak bisa membuktikan bahwa saya bisa ini kan yo apa kata orang kan gitu loh maksud saya itu. Betul. Jadi saya harus membuktikan, makanya saya sendiri itu pakai teori saya itu. Karena kan yang waktu waktu Yes. training itu saya juga buat materinya sendiri sih. Jadi saya otomatis bisa langsung buat nerapin yang tabel itu saya buat sendiri. Jadi ya saya buat sesuai dengan apa yang saya buat di training itu. Saya terapkan, kemudian Oke. saya ikutin. Nah, tapi kalau ya enggak ikut-ikut, enggak maju-maju, ya itu tadi berusaha, berdoa,
tapi juga harus punya planning. Oke. Tiga-tiganya ini harus dilewatin. Kalau kita nggak ada activity, ya kan? Ya nggak mungkin aku bisa ketemu sama klien saya yang 2M. Kalau Setuju. saya tidak melayani dia dengan baik, itu pun mungkin dia nggak akan tutup 2M. Nggak lepas dari klien saya yang ikut 2M ini, kan dia sempat klaim juga ke Manulife. Nah, itu pada waktu dia masuk rumah sakit klaim, itu satu hari itu bisa, saya itu setiap hari saya ditelepon pagi dan sore. Pagi dan sore. Lagi dan Dan dia itu selalu takut, padahal orangnya kaya, punya duit, masuk rumah sakit, takut bayar takut bayar biaya rumah sakit. Dia ngomong kok Oh, mahal, ini biayanya mahal kan dia masuk di MONI. Ini betul. biayanya mahal loh Bu Linda, anu AI Linda, ini biayanya mahal. Kira-kira dibayar enggak sih ini? Kira-kira dibayar enggak? Pertanyaannya tuh kayak dia tuh worry gitu loh. Saya Worry, ngomong betul. sama kliennya gini, Pak, Bapak ini ikut asuransi, tujuannya kalau sampai Bapak tuh masuk rumah sakit, Bapak tuh enggak usah kepikiran. Lah kok Bapak ini Betul. kepikiran terus buat apa ikut asuransi? Saya ngomong gitu. Wes toh Pak, Bapak itu gak usah kepikiran. Tak jamin Pak, pasti dibayar. Walaupun dalam hati kita tuh sih ketar-ketir, dibayar 100% apa enggak kan. Tapi kita kan harus menenangkan nasabah kan. Wah, Jadi luar pada biasa. waktu di mana dia sakit, saya ngomong, wes ah, Bapak enggak usah mikirin klaimnya, pasti dibayar. Pak, sekarang Bapak tuh konsentrasi aja untuk kesembuhannya. Kesembuhan. Ya, si istrinya tuh juga telepon telepon sama saya, iya, ini loh, bapaknya nih gak tenang, takut gak dibayar ini itu. Memang sih dia bayar, kan bayarnya reimburse kan, nggak bisa cashless kan, reimburse dia kan bawanya US dollar. Waktu itu habisnya hampir 1 M itu kalau nggak salah, hampir Wah, 1 M di MONI itu. Tiap hari selama dia di rumah sakit tuh pagi, pagi, sore, pokoknya sehari 3 kali, kadang-kadang sehari 2 kali, pokoknya pasti saya ditelepon. Sampai akhirnya dia udah enakan, baru dia nggak telepon. tapi Jadi klaimnya itulah. lancar, Bu. Kenapa? Klaimnya lancar, tapi. Klaimnya untungnya lancar sih. Ah, Klaimnya untungnya namanya. syukurlah. Saya ikut Tapi di tenang. sini nih ya, saya ngelihat bahwa klien ini kalau misalnya pada waktu itu saya tidak melayani dengan baik, nggak mungkin dia juga nutup ke saya. Jadi Setuju. pelayanan itu juga perlu. Setuju, Bu. Ya kan? Karena dia mungkin ngerasa aku sudah melayani dia dengan baik. Dan klaimnya ternyata juga dibayar dengan baik. Jadi mungkin dia nggak ragu lagi untuk menaruh uangnya di Manulife gitu. Wah, beruntung banget nih yang jadi nasabahnya Bu Linda ya. Peace of mind-nya double, Bu. Peace of mind pertama dari asuransinya. Peace of mind kedua karena agennya Bu Linda. Nah, ini teman-teman nih, kita harus belajar ya dari Bu Linda ya. Memang betul Bu Linda sudah sangat berpengalaman di bisnis ini. Tetapi yang saya suka, yang kita semua harus belajar sama-sama adalah bagaimana beliau ini benar-benar konsisten ya. Konsisten dari awal beliau bergabung sampai dengan sekarang. Konsisten dalam hal memberikan penjelasan ke nasabah, konsisten dalam hal beraktivitas, konsisten dalam memberikan pelayanan, serta nih yang tidak kalah penting, konsisten terus untuk berdoa ya Bu. Ya kita harus melibatkan Tuhan juga ya tentunya ya dalam setiap Betul, aktivitas betul, kita. betul. Saya Heeh. setuju banget Ibu. Bu, uh, wah, saya sebenarnya masih pengen ngobrol lagi, ya. Tapi waktu kita juga sudah itu ya. Mungkin gini Bu, uh, satu lagi nih Bu, satu lagi nih ya apa mungkin yang tapi Bu sorry setelah ini mungkin kita buka sesi tanya jawab boleh ya Bu ya? Boleh, 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 Boleh ya. boleh. Oke. Mm-mm. Pertanyaan saya skip dulu buat nanti di sesi akhir saja. Jadi sekarang saya mungkin tawarkan dulu nih karena saya yakin rekan-rekan semua di sini sudah banyak yang nggak sabar pengen tanya ke Bu Linda ya. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan saya persilahkan, tapi mohon maaf ya kesempatannya ini saya berikan terbatas. Jadi untuk 3 orang penanya saja. Jadi kalau ada yang mau bertanya silahkan Bapak Ibu bisa unmute saja langsung nggak apa-apa. Yuk silakan. Siapa yang mau tanya dengan Bu Linda nih? Ayo. Nah, nyesel loh. Nah, ini mumpung nih kita ada pakarnya. Silakan teman-teman unmute saja. Ini saya juga tidak tidak itu kok, tidak menutup akses untuk unmute. Oh, Bu Yeni. Ya, Silakan Bu Yeni baik. Kurniawan. C, cerita Ya, dong, yang MiFIP ini idenya ya apa, C? Kok bisa jual 25.000 dan 27.000 itu kan juga bukan nominal yang kecil ya. Nah, eh, ya, 25.000 ini dia pakai tujuannya untuk nyiapno dana pendidikan buat anaknya juga. Oke. Jadi memang udah disetting. Soalnya kalau intinya gini sih, intinya ya saya tuh kalau jualan Mi Fit, Mi Precious,
Oh sorry, mie presis nggak pernah jual. Mie VIP, MSP yang saya banyak jual itu MSP. MSP sama MSP ini saya banyak jual. Saya intinya cuma menjual, bukan menjual bunga, tapi menjual kepastian. Dalam arti gini, Oh, kalau untuk mie VIP, kalau MSP itu saya banyak jual ke orang-orang misalnya kayak pensiunan, kemudian orang-orang yang udah tua-tua, pokoknya tua-tua yang punya duit banyak, tapi nggak tahu. Saya ngomong daripada nanti duitnya kepake, Bu, dipinjam saudara, dipakai buat nanti apa-apa yang nggak jelas-jelas gitu loh Bu, nanti kena money game lah, kena bapak atau ibu. Saya jelasin, mending ibu taruh di sini. Ibu itu atau bapak itu pasti punya kepastian, setiap tahun pasti ada duitnya. Daripada nanti kena rayu kan kita nggak tahu benar tadi kan kena rayu money game, terus kena eh, kadang-kadang tuh kita kan nggak bisa atau misalnya ada saudara datang pinjem duit atau teman baik datang pinjem duit. Kita punya duit, kita nggak mungkin ngomong nggak punya duit. Tapi kalau sudah ditaruh di sini kan nggak bisa diutik-utik, sudah nggak mungkin diambil kan. Jadi kan aman gitu loh. Jadi saya di sini nguncinya itu ngunci untuk kepastian. Yang di kepastian. MIFID pun juga sama, saya ngunci untuk pendidikan anak. Jadi kalau yang MSP itu untuk pensiunan, kalau MIFID untuk pendidikan anaknya. Jadi dalam arti ini pas, jadi pas anaknya sekolah, kalau misalnya nggak mau sekolah, dia pas anaknya butuh modal, modalnya udah disiap nombek orang tua nih. Kayak gitu. Jadi intinya pokoknya saya kepastian dana yang tiap tahun pasti diterima sama anak atau sama orang itu. Betul. Iya, Bu Kalau ya, jual pasti. sama rupiah, kalau misalnya jual diomongkan sama obligasi, nggak pernah menang lah. Karena pasti lebih gede obligasi. Tapi kita mungkin juga ngomong gini juga sih, bisa juga ngomong gini. Kalau obligasi itu kan cuman sekarang kalau obligasi yang dulu kan memang sampai 25 tahun. Tapi kalau obligasi yang sekarang-sekarang ini kan cuma 3 tahun sampai 5 tahun. Jangkanya Nah, pendek, jangka betul. pendek 3 tahun 5 tahun. Nah, setelah 3 tahun itu kan floating, bunganya kan bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Tapi kalau misalnya bunganya lebih kecil, masih oke ikut di MSP kita. Tapi kalau bunganya lebih besar ya nggak bisa ngomong. Makanya bagi-bagi resiko. Saya ngomongnya gitu sih. Betul, bagi-bagi resiko. Kalau Saya divide setuju, dengan Bu. bunga. Oke. Oke, Bu Yeni, gimana, Bu? Ya, menjawab. Mudah-mudahan nanti bisa Ya, dicoba ya, Bu ya, diaplikasikan ya, Bu. thank you Jelinda. Sama-sama. Oke, thank you. Nah, yuk, silakan rekan-rekan, masih ada lagi yang mau bertanya nih kepada Bu Lindawati nih. Oke, kira-kira ada Pak, yang saya mau penasaran tanya. nggak? Bu, bertapanya di mana, Bu? Kok ampuh gitu ya? Oh, Pak, saya oke, mau tanya. Bu Stella. Oke, silakan Bu Stella. Ya, Ci Linda, Ya. menyambung pertanyaan tadi Ci Yeni kan. Mm-mm. Tadi kan Ci Linda bilang yang tentang MiFID. Kalau MSP sih aku dapat banyak dapat sharing lah selama kita trip kan. Itu yang tadi kan ada bilang MiFID itu bisa untuk tabungan pendidikan itu maksudnya gimana? Setahu saya kalau untuk anak kan dia usia ininya kan 25 tahun, 35 tahun kalau memang tertanggungnya untuk anak gitu kan. Nah, itu Ya. gimana MiFID bisa dijadikan sebagai tabungan pendidikan untuk anak? Thank you. Bukan pendidikan. Jadi gini, kalau bukan untuk pendidikan, si orang ini kan orang kaya, udah pasti dia punya duit untuk nyekolahin anak. Tapi dia kan pasti ada rasa worry kalau misalnya anak ini tidak bisa ngelola duit. Jadi dia mau ngasih duit ke anaknya, tapi kalau dia kasihkan blek gitu kan takutnya dia nggak bisa ngelola kan. Jadi dia belikan MiFID sehingga anaknya itu umur 25 udah terima duit kan. 25 terima, 26 terima, 27 terima, sampai dia paling nggak umur 45 kan terima duit gede lagi. Jadi ini kasusnya karena orang ini punya duit. Jadi bukan orang nggak punya, maksudnya orang yang punya duit banyak, dia mau kasih anak, tapi dia nggak mau ngasih tunai. Nggak mau langsung dikasih Iya, nobleng gitu loh. Takutnya dia nggak takutnya bisa ngelola. takutnya kalau lamsam dia nggak bisa manage, cepet Nggak bisa habis gitu ya, manage. Bu ya. Paling nggak di sini kan dia dan kalau misalnya dikasihkan anaknya langsung nggak bisa manage kan habis dalam sekejap. Kalau ini kan nggak mungkin gitu loh. Betul. Sudah di planning no gitu loh. Setiap tahun dia terima segini 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 dan yang berhak ngambil ya dia kan gitu. Nggak bisa diambil orang lain gitu gitu. Setuju, setuju. Oke, jadi Sudah. bikin pemegang polisnya orang tuanya, tetanggungnya, anaknya gitu ya. Ya, betul. Anaknya sendiri. Jadi dia memang ngasih anaknya, pakai nama anaknya. Hmm. Dan dia ambilnya MiFID 25 ya. Ya, usia usia 25 yang anaknya umur 17 diambilkan 25, yang satunya Hmm. 16, sorry, umur 16 ambil 25, yang 18 juga ambil 25. Oke. Oke, thank you, Ci. Oke, thank you Bu Stella. Yuk, satu lagi
rekan-rekan? Nah, yang masih mau bertanya nih kepada Bu Linda. Kalau nggak ada, saya mau nanya soalnya Bu, bertapanya di mana Bu? Kok bisa ampuh sekali Bu ya? Enggak lah, bukan bertapanya yang ampuh. Yang Oh yang bukan ya Bu yang ya? yang bagus itu Tuhannya, Tuhan yang memberikan berkat. Jadi Iya waktu luar Tuhan biasa. bukan waktu saya. Waktunya Oke, Tuhan yang memberi ya kita nggak bisa apa-apa. Tuhan yang siap. memberi, ya Iya, kan? yang penting Nah, pada saat Tuhan kasih kesempatan, kita siap ya Bu ya. betul. Pada waktu Oke. waktunya tiba kita siap. Jadi sebagai agent Yes, ya paling tidak kita harus menguasai yes. produk itu dengan baik, ya kan? Karena kalau Oke. misalnya kayak saya kemarin ketemu sama klien saya 2M, dia juga pasti tanya, ini hitungan bunganya. Saya juga ditanya hitungan bunga. Saya punya hitungan bunga. Eh tot, kalau 20 tahun berapa, 15 tahun berapa, 10 tahun berapa itu saya punya hitung-hitungannya semua. Ah, luar biasa. Jadi kalau pas ditanyain tidak bisa jawab, ya repot juga kan. Jadi Setuju. tetap kita harus product knowledge bagus, tahu. Ya, Jadi kalau misalnya waktunya tuh tiba, kita nerang noe juga bisa mantep gitu loh. Nggak setuju Bu. oh gitu kan bingung kalau kalau tambah bingung dia nggak jadi masuk nanti. Oke, wah Bu Linda, ini sepertinya teman-teman sudah cukup puas lah ya. Artinya dari apa yang tadi Ibu sudah sharingkan, saya yakin ya Bapak Suaranya Ibu dan hilang. rekan-rekan semua Suaranya sudah. hilang ya Pak Angga ya. Oh, cek-cek suara Apa? saya kedengeran kah? Cek-cek. Aman, aman. Aman Bu Stella. Aman Bu Linda? Bu Linda sudah dengar suara saya? Saya sudah dengar. Sudah ya, oke sip. Bu Linda, terima kasih gitu ya. Tadi inspiratif sekali ya dari ceritanya dan sekali lagi selamat ya Bu ya. Sudah berhasil mencapai TOT ya. Ini benar-benar exit target ya. Dari yang awalnya Ya, mengejar COD mintanya tapi COT. dapatnya TOT. Luar biasa Dapatnya ya. TOT. Nah, Bu, sebelum kita tutup, nah boleh enggak Bu, sekali lagi Bu, satu kalimat, dua kalimat bolehlah ya untuk kita Teman-teman ya. bisa menyemangati teman-teman semua nih, khususnya di seluruh Region 2, agar bulan November ini benar-benar kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin dan lebih jauh lagi bisa finish strong di 2024. Silakan Bu. Ya, teman-teman kalau teman-teman tadi melihat bulan Juli, saya itu baru produksi 400. Ya Yes. kan? Bulan Oktober saya dapat 4,1 M. Rasanya tidak mungkin ya teman-teman ya, tapi ternyata tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan mau dan Setuju. kita mau. Tapi kita mau enggak cuma kita mau aja. Kita harus aktivitas. Kita harus punya planning. Kita harus merencanakan. Tidak ada sih enggak mungkin. Ini waktunya November, Desember 2 bulan sama kok teman. Juli, aku kan Juli itu. Sadarnya Juli, Agustus, September, Oktober. Ya lebih panjang dikit sih saya 3 bulan. Tapi kan targetnya gede nih mas teman-teman. Paling enggak kalau Betul. MDRT aja sih teman-teman pasti bisa semua lah capek. Jadi intinya ayo jangan 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 apa? Jangan patah semangat, Patah walaupun tinggal semangat. 2 bulan. 2 bulan itu masih cukup waktu untuk mengejar apa yang kita sudah planningkan. Tapi harus punya tujuan yang jelas dulu, teman-teman. Karena kalau tidak punya tujuan yang jelas, ya mengalir aja gitu. Kalau kita mau dapat lebih, ya kita harus fokus pada tujuan, berdoa, dan aktivitas. Itu kira-kira. Yes. Oke, ini saya tampilkan lagi ya slide terakhir tadi ya. Nah, jadi 3 kunci sukses ala Bu Linda, have a faith, konsisten beraktivitas, dan jangan lupa berdoa. Oke, thank you Bu Linda atas sharingnya pada malam hari ini. Terima kasih juga rekan-rekan yang sudah join di kelas Level Up ya. Jangan khawatir bagi rekan-rekan yang pengen kembali menyimak kelas Level Up kita malam hari ini. Besok kita akan upload di YouTube Region 2 Academy. Gitu ya, mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Rian tadi di awal merefresh kembali sedikit tentang MSP, kemudian juga dari tadi sharing yang disampaikan oleh Ibu Lindawati Halim, benar-benar bisa menambah referensi, menambah keyakinan kita juga, dan membuat kita lebih semangat ya untuk benar-benar bisa finish strong di bulan November dan 2024. Ya, akhir kata sukses selalu untuk kita semua, tetap semangat, dan Region 2 pasti bisa. Semangat pagi. Terima kasih Bu Linda, kita tutup Sama-sama. ya. Selamat pagi, sukses selalu teman-teman. Amin, semoga ngikut.